Saudara-saudari yang terkasih, kiranya wajar kalau orang beriman bertanya, siapakah Allah yang aku imani? Atau siapakah Allah bagi kita, bagiku? Kita tak dapat memahaminya secara penuh, tetapi dapat mengalaminya. Pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, bacaan-bacaan kitab suci mewartakan siapakah Allah itu bagi manusia. Ia adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setianya. Karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia, Allah mengutus putra tunggalnya. Allah itulah yang diwartakan oleh Paulus dalam sapaan kepada umatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Setiap hari kita mengungkapkan misteri Allah Tritunggal dengan membuat tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beberapa orang yang berhasil dalam bidang olahraga atau bidang lain ketika menjadi juara, menang, langsung membuat tanda salib. Itulah Allah Tritunggal. Walaupun tak dimengerti betul, tetapi rupanya dekat dan akrab dengan manusia. Misteri Allah Tritunggal ini merupakan pusat dari iman kita, misteri iman kita. Orang mengira Ekaristi adalah sakramen yang adalah puncak dan sumber. Tetapi ajaran misteri iman, puncaknya ada pada misteri Tritunggal Maha Kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 234, gampang dihafal, menulis demikian. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Itulah misteri kehidupan batin ilahi, dasar pokok segala misteri iman yang lain, dan cahaya yang meneranginya. Itulah yang paling mendasar dan hakiki dalam hierarki kebenaran iman. Seluruh sejarah keselamatan tidak lain adalah sejarah jalan dan upaya yang dengan perantaraannya Allah yang satu dan benar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mewahyukan diri, memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berbalik dari dosa, dan mempersatukan mereka dengan dirinya. Allah yang satu dengan tiga pribadi mewahyukan diri dalam kitab suci Perjanjian Lama dan mencapai puncaknya dalam kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dalam misteri inkarnasi dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dalam Perjanjian Lama ada tanda yang mengarah pada Allah Tritunggal. Dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan turun dalam awan. Awan adalah simbol Roh Kudus. Tuhan dalam Perjanjian Baru selalu ditujukan pada pribadi Allah yang kedua, yaitu Putra. Tuhan adalah gambaran dan bayangan Allah Putra yang akan sempurna menjelma menjadi manusia nanti dalam diri Yesus dalam misteri inkarnasi. Maka sejak awal Allah Tritunggal ada. Bukan berarti bahwa inkarnasi sudah terjadi pada Perjanjian Lama, tidak. Tetapi tanda, clue, bayangannya hadir. Maka kalau selalu ada awan dan Tuhan, disitulah Roh Suci, Roh Kudus dengan Allah Putra dalam kesatuan dengan Bapa. Musa mengalami bagaimana kasih Allah menyertai bangsa Israel yang diselamatkan dari perbudakan Mesir dan dihantar menuju tanah terjanji. Musa menyadari bagaimana umatnya berkeras hati hingga jatuh berkali-kali dalam dosa dan berhala. Tetapi sekaligus mengalami bagaimana Allah itu sabar terhadap umatnya dan selalu mengampuni umatnya. Dosa umat Israel tidak dapat mengalahkan, tidak dapat membatalkan
belas kasih Allah yang luar biasa. Dan itulah yang disampaikan Injil hari ini. Mengapa Allah mengutus putranya ke dunia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Sebelum wafat, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai muridnya, gerejanya sampai akhir zaman, berada di antara kita semua. Kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah yang dialami dan diwartakan oleh Santo Paulus, yang sapaannya selalu kita dengar dalam perayaan Ekaristi. Setelah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, para imam biasa berkata, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah. Dan Paulus, itu rumusan dari Paulus. Paulus tidak pernah menyebutkan Bapa, selalu cinta kasih Allah. Bapa oleh Yesus selalu diungkapkan. Tapi itu merupakan pribadi Allah pertama. Ya. Cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Paulus mengalami Allah Tritunggal dalam hidupnya. Itulah Allah Tritunggal yang satu. Dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri ini sulit dipahami, tetapi dapat dialami. Kita mengawali doa dengan rumusan Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun masa pandemi ini, kita berada di rumah, berapa kali kita membuat tanda salib? Apa yang kita alami saat membuat tanda salib? Pertama-tama bukan membuat tanda salib, yaitu mengingatkan apa yang dilakukan Allah dalam Yesus untuk manusia, tetapi pertama-tama ketika kita membuat tanda salib adalah soal Trinitas, soal Allah Tritunggal, yaitu tentang siapakah Allah yang kita imani. Kita tidak mengerti betul siapakah Allah Tritunggal, tetapi kita sungguh mengalami kedekatannya dengannya. Ada daya ilahi yang menyertainya. Ada kasihnya yang melindungi kita. Hingga kita merasa pas, aman, dan nyaman saat setelah membuat tanda salib. Untuk memohon berkat dan perlindungan. Ketika kita takut, waktu kecil atau waktu sekarang juga, ada tempat gelap, ada bunyi sesuatu, takut, langsung buat tanda salib. Bapa, Putra, Kudus. Merasa lebih tenang. Ada Allah Tritunggal hadir di sana. Ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita menderita, atau bahkan ketika kita sukses, berhasil, bahagia, karena terwujud, harapan terpenuhi, dan doa terkabul, itu seperti para juara, begitu menang, langsung tanda salib. Untuk menyatakan Allah yang aku imani, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat itu sebetulnya kita mengalami kehadiran Allah Tritunggal yang sulit untuk dimengerti, tetapi kasihnya sungguh kita alami. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kita harus berdoa kepada siapa? Kepada siapa saja. Pribadi Allah pertama, Bapa, atau kedua, Putra, atau ketiga, Roh Kudus, sama saja. Ketika kita berdoa kepada Putra, kepada Yesus, Bapa dan Roh Kudus tahu. Ketika kita memohon terang Roh Kudus, Bapa dan Putra juga tahu. Dan kepadanya lah kita berdoa. Lain dengan manusia. Kalau saudara menyampaikan intensi misa ke Romo Hilman, Romo Hilman tidak menyampaikan kepada Romo Edi, tidak akan tertulis. Ya. Kalau menyampaikan kepada saya, tidak ditulis, tidak tertulis. Tetapi kepada Allah, berdoa kepada Allah, siapapun, Allah Tritunggal, satu. Ya. 3 pribadi, satu Allah yang maha kuasa dalam 3 pribadi itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri dengan ilustrasi
dari Santo Agustinus yang terkenal. Kisah Santo Agustinus setelah bertobat merenungkan Allah Tritunggal, berjalan-jalan di tepi pantai. Sulit mengerti apa itu Allah Tritunggal itu. Ya. Siapa? Ia yang luar biasa pintar, ingin memahami betul, menuntaskan Allah Tritunggal. Ia berjalan-jalan. Tiba-tiba ia melihat seorang anak sedang sibuk. Tanya, lagi apa nak? Main. Lalu dia lewat, dia lihat lagi. Bolak-balik kan. Nak, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya sedang berusaha memindahkan air laut itu ke dalam lubang kecil, sumur kecil ini. Agustinus tertawa. Lalu katanya, kenapa tertawa? Bagaimana mungkin, kata Agustinus, engkau mau memindahkan air yang begitu luas ke dalam lubang sumur kecil yang engkau buat? Tidak mungkin. Anak kecil itu berkata, itulah yang Bapa lakukan. Bagaimana mungkin mau memindahkan kebesaran dan kemuliaan Allah yang begitu agung ke dalam otak Bapa yang begitu kecil? Agustinus tersentak, berhenti. Lalu ia berkata, Tuhan, ampunilah aku. Anak kecil itu tiba-tiba lenyap. Setelah kejadian itu, Agustinus tidak lagi mau mencari tahu dan mau menguasai Tuhan dengan pengetahuannya, tetapi berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Maka di hari-hari berikutnya Agustinus berkata, kalau dia itu bisa dimengerti secara penuh, bisa masuk akal, diuraikan berdasarkan logika, secara rasional, dan orang mengerti betul, dia itu bukan Allah. Allah itu selalu ada misteri yang tidak kita ketahui. Allah itu melampaui apa yang kita tanyakan. Allah itu mengatasi pikiran kita. Maka godaan untuk mengecilkan realitas Allah adalah ketidakpercayaan kita kepada Allah. Bagaikan kalau kita melihat objek yang tinggi. Ada Borobudur besar. Luar biasa. Candi. Lalu ada gantungan kunci Borobudur. Ingin menggenggam. Ada Menara Eiffel di Paris besar. Lalu ada gantungan kuncinya. Menara Eiffel kita genggam. Itulah kecenderungan dan godaan kita. Mau menguasai Allah yang begitu besar, menggenggamnya dalam tangan kecil, menguasainya dalam otak. Maka saudara-saudari, saat pikiran tidak mampu memahami, mari kita buka pintu iman. Allah itu besar, agung, transenden, jauh, tetapi emanen, dekat di hati, ada menyertai kita. Wujudnya tidak kelihatan, efeknya kita alami. Renungkanlah apa yang saudara alami sekarang. Bagaimana kehadiran Allah. Ketika kita membuatnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lihatlah kesaksian orang-orang kudus yang mengalami kehadiran Allah tanpa sungguh memahami Allah Tritunggal ini. Mari kita pahami sebagaimana Allah mewahyukan, dan mari kita imani. Ia Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang berbelas kasih, Allah yang selalu menyertai dan mencintai kita. Ia jauh, besar, tapi dekat, ada di hati kita.